Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ada 69 atau 70 pintu. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan, dan yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sifat malu merupakan bagian dari iman. Dari Salim, dari bapaknya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang lelaki memberi nasihat kepada saudaranya tentang malu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya malu adalah bagian iman. Dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan, dan tidak akan masuk neraka orang yang dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah telah mengangkat orang-orang mukmin dari neraka dan mereka telah merasa aman, maka tidaklah perdebatan salah seorang di antara kalian terhadap temannya di dalam perkara yang hak yang terjadi di dunia itu lebih keras dari perdebatan orang-orang mukmin kepada Tuhan mereka tentang saudara-saudara mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Beliau bersabda, orang-orang yang beriman berkata, wahai Tuhan kami, saudara-saudara kami dulunya sholat bersama kami, puasa bersama kami, dan melaksanakan haji bersama kami. Tapi kenapa engkau masukkan mereka ke dalam neraka? Allah berfirman, pergi dan keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal dari mereka. Maka mereka mendatanginya dan mengenali mereka dengan bentuk-bentuk mereka. Bentuk-bentuk mereka tidak dimakan oleh api. Di antara mereka ada yang dimakan api hingga ke sebagian kedua betisnya, dan ada yang telah dimakan api hingga kedua mata kakinya. Maka mereka pun mengeluarkan, kemudian mereka berseru, wahai Tuhan kami telah mengeluarkan orang-orang yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Kemudian dia berfirman, keluarkanlah orang yang dalam hatinya terdapat keimanan seberat 1 dinar. Kemudian orang yang dalam hatinya terdapat keimanan seberat setengah dinar. Kemudian orang yang dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi. Abu Sa'id berkata, barang siapa tidak mempercayai ini, maka hendaklah ia membaca, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang pun walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Dari Jundub bin Abdullah, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu kami merupakan sosok pemuda-pemuda yang kuat. Kami belajar iman sebelum mempelajari Al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran, maka dengan begitu bertambahlah keimanan kami. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 golongan dari umat ini yang bukan bagian dari Islam, yaitu Murji'ah dan Qadariyah. Dari Umar, ia berkata, kami duduk-duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datanglah seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak nampak padanya bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun dari kami mengenalnya. Dia lalu duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya menempelkan lututnya pada lutut Rasulullah dan meletakkan kedua tangannya pada kedua pahanya. Orang itu lantas bertanya, wahai Muhammad, apakah Islam? Beliau menjawab, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Ia berkata lagi, kamu benar. Maka kami pun merasa keheranan. Yang bertanya dan ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, wahai Muhammad, apakah iman itu? Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya,
hari akhir dan qadar yang baik maupun yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Maka kami pun merasa keheranan. Ia yang bertanya dan ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, wahai Muhammad, apakah ihsan itu? Beliau menjawab, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ia bertanya, kapan hari kiamat datang? Beliau menjawab, orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Ia bertanya, bagaimana tanda-tandanya? Beliau menjawab, seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Waki berkata, yaitu orang Ajam, bukan dari bangsa Arab, melahirkan orang Arab, dan kamu melihat orang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba saling berlomba-lomba dalam membangun gedung. Ibnu Umar berkata, kemudian Rasulullah SAW menjumpaiku setelah 3 hari. Beliau bertanya, apakah kamu tahu siapa lelaki itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan masalah-masalah agama kalian. Dari Abu Hurairah ia berkata, pada suatu hari tatkala Rasulullah SAW di tengah kaum muslimin, datang seorang laki-laki dan bertanya, ya Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, pertemuannya, dan kamu beriman kepada hari dibangkitkan di hari akhir. Ia bertanya, ya Rasulullah, apakah Islam itu? Beliau menjawab, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, menegakkan sholat yang telah diwajibkan, menunaikan zakat yang difardukan, dan menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ia bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah ihsan itu? Beliau menjawab, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ia bertanya lagi, ya Rasulullah, kapan waktunya kiamat? Beliau menjawab, yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Akan tetapi aku akan memberitahukan kepadamu tentang tanda-tandanya. Apabila seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya, itu adalah salah satu dari tanda-tandanya. Para penggembala kambing berlomba-lomba dalam membuat bangunan, itu adalah salah satu dari tanda-tandanya. Di dalam 5 kunci masalah gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu adalah pengetahuan di dalam hati, perkataan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Abu As-Salti berkata, sekiranya sanad ini dibacakan kepada orang gila, maka dia akan menjadi sembuh. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian tidak akan beriman hingga mencintai saudara, atau beliau mengatakan tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian tidak akan beriman hingga aku menjadi orang yang paling dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan? Jika kalian amalkan, maka kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Dari Abdullah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekafiran.
Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan ikhlas kepada Allah, beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka ia meninggal dalam keridhaan Allah. Anas berkata, itulah agama Allah yang dibawa oleh para rasul. Mereka menyampaikan dari Rabb mereka sebelum kacau balaunya pembicaraan dan perselisihan hawa nafsu. Yang demikian itu terdapat dalam kitabullah di akhir ayat yang diturunkan. Allah berfirman, sekiranya mereka bertobat, Anas berkata, menanggalkan berhala-berhala dan penghambaannya, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Dalam firman-Nya yang lain, jikalau mereka bertobat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam din. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku adalah utusan Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari Mu'adz bin Jabal ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Dari Jabir bin Abdullah keduanya berkata, dan Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan dari umatku yang tidak mendapat bagian sama sekali dalam Islam, penganut Murji'ah dan Qadariyah. Dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah keduanya berkata, iman itu bertambah dan berkurang. Dari Abu Darda ia berkata, iman itu bertambah dan berkurang.